Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 350. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Gagal, ucap Aoyan Senki. Semua orang tidak ada yang berani berdiri ataupun berkata, mereka hanya terdiam namun wajahnya sangat jelek. Karena tidak ada yang berbicara lagi, maka silahkan pilih bahan obat spiritual yang kalian perlukan. Tapi ingatlah, pemenangnya adalah yang berhasil memurnikan pil dengan tingkat tertinggi, ucap Aoyan Senki. Setelah kata-kata ini jatuh, segera para peserta mulai mengambil tanaman obat spiritual yang telah disediakan. Segera beberapa peserta mengambil bahan tanaman obat spiritual yang diperlukan. Namun karena memurnikan di bawah tekanan badai ilahi dari surga segudang alam, beberapa orang memilih untuk memurnikan pil yang benar-benar ia yakin dapat memurnikannya. Bahkan ada yang cari aman dengan memurnikan pil tingkat 6. Saat ini di arena, Qinchen memandang tanaman obat spiritual di depannya. Dia sedang berpikir tentang pil apa yang akan dimurnikan. Karena melihat dari hasil sebelumnya, Yemo, Yan Khatulistiwa, Yu Shihui, pencapaian mereka sepertinya cukup tinggi. Maka Qinchen harus berpikir dengan hati-hati. Bagaimanapun Qinchen harus menjuarai turnamen dan mendapat kuota untuk memasuki alam Guyu. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Qinchen mendapat sebuah ide. Di sisi lain, Yan Khatulistiwa, Yu Shihui, Yemo, mereka semua mengepalkan tangannya. Mereka akan berjuang keras di babak ketiga ini karena ini adalah babak penentuan. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bagaimanapun kuota untuk memasuki alam Guyu hanya untuk 3 teratas pemenang turnamen. Yu Shihui, dia dari keluarga bangsawan di Wuyu, seorang jenius keluarganya, datang ke domain Papillon Pil yang lebih rendah untuk mengikuti turnamen. Tapi di 2 babak putaran hanya menempati peringkat ketiga. Dia sangat tidak puas. Jika dia kembali ke Wuyu dan bertemu dengan keluarganya, wajah apa yang ia miliki untuk bertemu dengan ayahnya? Tidak, saya harus menjadi juara pertama, ucap Yu Shihui. Dia sangat bertekad dan mulai mengambil bahan obat spiritual. Sedangkan wajah Qiu Tian dan Kui Xinyu lebih jelek daripada Yu Shihui. Mereka berasal dari sekte besar di Wuyu, datang ke Papillon Pil yang lebih rendah untuk mengikuti turnamen, tapi bahkan tidak masuk 3 besar. Ini sangat memalukan baginya. Tidak, saya harus menang di babak ketiga ini. Kemudian keduanya mulai mengambil bahan obat spiritual. Beberapa saat kemudian semua peserta telah mengambil setiap bahan obat spiritual yang mereka butuhkan. Lalu Aoyan Senki menarik kembali setiap bahan obat. Segera semua bahan obat di depan semua peserta telah menghilang. Karena semuanya telah siap, silahkan mulai pemurniannya, kata Aoyan Senki. Setelah kata-kata ini jatuh, setiap peserta memulai pemurniannya, mengeluarkan tungku pil dan juga apinya masing-masing. Sedangkan Qinchen tidak buru-buru memulai pemurnian. Dia berpikir lebih dulu dan menganalisa, karena pil obat yang akan Qinchen sempurnakan adalah pil obat yang sangat istimewa. Pertama-tama, Qinchen berusaha beradaptasi dengan tekanan badai ilahi yang dilepaskan surga segudang alam. Semua peserta mulai membakar tungku pil. Seluruh arena nampak dipenuhi banyak api. Mereka terus memurnikan pil. Namun karena tekanan dari harta surga segudang alam, para peserta benar-benar kesulitan. Namun terlihat Yemo, Yan Khatulistiwa, Yu Shihui, Qiu Tian, Kui Xinyu, mereka nampak cukup baik. Mereka seperti memiliki caranya masing-masing untuk bisa beradaptasi dengan tekanan yang dilepaskan surga segudang alam.
dan mereka pun memurnikan dengan fokus. Beberapa saat kemudian, duar! Seorang peserta membuat kesalahan, tidak kuat menahan tekanan badai ilahi. Akibatnya gagal dalam pemurnian, tungku pilnya pun langsung meledak. Peserta itu pun terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Kemudian setelah diperiksa, peserta itu pun dikeluarkan dari arena dan kembali ke timnya dengan wajah yang malu. Sesaat kemudian beberapa peserta lainnya juga tidak kuat menahan tekanan. Akhirnya tungku pilnya meledak dan beberapa peserta itu pun tereliminasi. Namun semua orang terkejut di saat melihat Yemo, Yan Khatulistiwa, Yushihui dan lainnya yang nampak baik-baik saja di bawah tekanan dan memurnikan dengan tenang. Lihat, sepertinya ada penghalang transparan yang melindungi Yemo dan lainnya, kata seseorang di kerumunan. Penghalang transparan itu adalah penghalang kekuatan ilahi yang dapat menghalangi tekanan kekuatan ilahi dari luar. Dengan begini, tekanan yang mereka rasakan hanya 1/10. Tidak heran mereka memurnikan dengan tenang. Sesaat kemudian terlihat Yemo telah berhasil menyempurnakan pil obat yang ia murnikan. Sebuah fenomena alam juga muncul di saat pil itu berhasil disempurnakan. Lihatlah, Yemo telah berhasil menyempurnakan. Sebenarnya pil kelas berapa itu? Dari fenomena alam yang terjadi, mungkinkah itu pil obat kelas 7 akhir? Ucap salah seorang di kerumunan penonton. Yemo kemudian menarik pil obat itu dan dimasukkan ke dalam botol giok dengan bangga. Wajah Yemo sangat percaya diri dan sangat yakin dengan pil yang telah ia sempurnakan. Beberapa saat kemudian Kuisinyu juga telah berhasil menyempurnakan pil obat yang ia murnikan. Aroma pil obat yang ia sempurnakan juga hampir sama dengan aroma pil obat yang telah Yemo sempurnakan. Sesaat setelah Kuisinyu, Yan Khatulistiwa, Yushihui, Qiutian, dan beberapa peserta lainnya juga telah selesai menyempurnakan pilnya masing-masing. Di sisi lain, Qinchen masih belum memulai pemurniannya, karena Qinchen adalah pemenang di 2 babak putaran sebelumnya. Jelas Qinchen menjadi pusat perhatian. Namun orang-orang heran mengapa Qinchen masih belum memulai pemurniannya, padahal waktu tinggal sebentar lagi. Tanpa orang-orang sadari, pada saat ini sebuah kekuatan ilahi menyelimuti Qinchen. Berbeda dengan penghalang ilahi yang dibentuk Yemo, penghalang ilahi yang dibentuk Qinchen bukan hanya menghalangi, tapi juga menyerap esensi energi ilahi yang dikeluarkan oleh harta surga segudang alam. Setelah kekuatan ilahi ini terbentuk, akhirnya Qinchen membuka mata dan memulai pemurniannya. Tungku pil dikeluarkan, api teratai hijau langsung membakar tungku pil. Setelah itu bahan obat spiritual secara acak juga dimasukkan ke dalam tungku pil. Di saat waktu kompetisi telah berakhir, di saat itu juga Qinchen telah berhasil menyempurnakan pil obatnya. Kemudian sebuah fenomena alam juga menyertai pil obat yang Qinchen sempurnakan. Baiklah, waktu kompetisi babak ketiga telah selesai. Semua peserta harus berhenti memurnikan, ucap Aoyan Senki seraya berdiri lalu melambaikan tangannya. Semua peserta pun berhenti memurnikan. Dan tekanan badai ilahi dari surga segudang alam seketika juga berhenti dan menghilang. Semua peserta mulai mendaftarkan pil obat yang telah disempurnakan kepada Aoyan Senki. Pendaftaran dimulai dari peringkat terbawah. Peringkat terbawah hanya menyempurnakan pil obat kelas 6 akhir. Sementara Wei Jinsu, Yu Huaqing, dan Xiaoling mereka menyempurnakan pil obat kelas 7 menengah. Namun melihat ketiganya menyempurnakan pil obat kelas 7 menengah, Tuan Papiliun Xuanzeng cukup terkejut. Dia berpikir paling-paling ketiganya akan memurnikan pil obat kelas 7 awal. Tidak menyangka ketiganya memurnikan pil obat kelas 7 menengah. Setelah peringkat bawah mendaftarkan pil obatnya masing-masing, sekarang tersisa 6 besar. 6 besar teratas diverifikasi oleh Aoyan Senki sendiri. Peringkat ke-6 adalah Kuisinyu.
Ouyang Senki maju dan memecahkan botol giok. 7 pil obat muncul, dan ternyata Kui Xinyu memurnikan pil Xuan Yuandao, merupakan pil kelas 7 akhir. Selanjutnya Ouyang Senki memeriksa pil yang dimurnikan Qiu Tian. Botol giok dipecahkan dan terlihat 8 pil obat muncul. Dan ternyata Qiu Tian telah memurnikan pil Si Yuan Guyi, merupakan pil obat kelas 7 akhir juga. Selanjutnya adalah Yan Khatulistiwa. Botol giok dipecahkan dan 8 pil obat berwarna merah muncul. Ouyang Senki langsung memeriksa. Ternyata ini adalah pil Qilongdan, merupakan pil kelas 7 akhir. Namun tingkatan pil Qilongdan lebih baik dari kedua pil milik Kui Xinyu dan Qiu Tian. Selanjutnya adalah Yu Shihui. Dia memecahkan botol giok. 8 pil muncul. Ouyang Senki kemudian memeriksa. Ternyata adalah pil tubuh Raja Tulang Hitam, merupakan pil kelas 7 akhir. Ya Tuhan, lagi-lagi pil kelas 7 akhir. Semua penonton terkejut melihat ada 4 peserta yang memurnikan pil kelas 7 akhir. Apalagi pil tubuh Raja Tulang Hitam merupakan pil kuno, dan tingkat kesulitannya lebih sulit dibanding pil Qilongdan milik Yan Khatulistiwa. Setelah Yu Shihui selanjutnya adalah Yemo. Kemudian Yemo dengan percaya diri dan dengan sedikit senyum bangga memecahkan botol gioknya. Dan 10 pil obat muncul. Kemudian Ouyang Senki memeriksa. Ini adalah pil Tiankui Pulingdan, merupakan pil tertinggi dari kelas 7 akhir. Melihat itu semua orang terkejut. Memang pil Tiankui Pulingdan merupakan pil tertinggi dari pil kelas 7 akhir. Dengan kata lain, pil Tiankui Pulingdan yang disempurnakan Yemo tingkatannya sedikit lebih tinggi daripada milik Yu Shihui, Yan Khatulistiwa dan lainnya. Apalagi jumlahnya ada 10 pil. Seperti yang kita tahu, semakin banyak pil yang dimurnikan berarti semakin bagus pemurniannya. Sedangkan Yu Shihui, Yan Khatulistiwa hanya ada 8 pil. Mendengar banyak orang yang memuji pencapaiannya, Yemo tersenyum tipis. Sekarang dia hanya sedang menunggu hasil Qinchen. Dia tidak percaya hasil pemurnian Qinchen bisa lebih baik darinya. Orang lain juga memiliki pemikiran yang sama. Qinchen memurnikan di sisa waktu yang sangat sebentar. Mereka berpikir hasilnya juga tidak akan sebagus Yemo. Kemudian Ouyang Senki menuju kepada Qinchen. Botol giok Qinchen dipecahkan dan terlihat ada 12 pil obat muncul. Namun 11 pil obat tidak memiliki warna. Keadaannya sangatlah kusam dan tidak memancarkan aroma pil obat apapun. Pil obat macam apa ini? Ini adalah pil limbah. Ternyata Qinchen telah gagal. Hahaha, sepertinya taruhan ini kita akan menang. Ucap kerumunan mereka terlihat senang di saat melihat Qinchen gagal. Pada awalnya mereka sangat gugup di saat Qinchen memenangkan 2 putaran sebelumnya. Namun tidak peduli apapun, jika di babak putaran ketiga ini Qinchen kalah, maka dia dipastikan akan kalah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Tuan Qin gagal di babak ketiga ini? Ucap Kang Sitong. Dia berdiri di antara kerumunan dengan wajah yang sangat tegang. Pada awalnya di 2 babak sebelumnya dia menghela napas lega di saat melihat Qinchen memenangkan 2 babak putaran. Namun sekarang dia mendadak menjadi sangat tegang dan panik. Akan tetapi dia tidak habis pikir mengapa Qinchen bisa gagal. Padahal dia sudah melihat sendiri di gedung hartanya kehebatan Qinchen dalam memurnikan pil. Kang Sitong tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadanya jika Qinchen kalah. Di sisi lain Ouyang Senki yang memeriksa pil Qinchen. Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa pemurnian Qinchen telah gagal. Mendengar ini wajah Tuan Papiliun Xuanzeng sangat jelek dan hatinya sangatlah panik. Namun di sisi lain orang-orang yang memasang taruhan nampak sangat senang dan ingin segera pergi ke gedung segudang harta untuk mencairkan uangnya. Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan hasil babak putaran ketiga, ucap Ouyang Senki.
Namun di saat Ouyan Senki akan mengumumkan hasil babak putaran ketiga, tiba-tiba sebuah suara langsung menghentikan kata-kata Ouyan Senki. "Tunggu!" Yang menghentikan itu ternyata adalah Qin-chen. Beraninya anak ini menyela kata-kata Tuan Ouyan Senki. "Tuan Ouyan Senki, anak ini sangat berani. Saya pikir anak ini harus dihukum," ucap Wang Tai. Dia nampaknya sangat dendam kepada Qin-chen. Karena di babak pertama di saat Qin-chen menggabungkan 9 api, dia kehilangan fokus dan api di tangannya hancur. Akibatnya dia harus tersingkir di babak pertama. "Apalagi yang ingin kamu katakan?" ucap Ouyan Senki. Dia tidak marah, tapi matanya menatap Qin-chen dengan dingin. Kemudian Qin-chen melengkungkan tangannya dan memberi hormat. "Saya tidak bermaksud untuk menyela kata-kata Tuan, tapi Tuan Ouyan Senki, kamu telah salah memeriksa hasil murid. Saya harap Tuan Ouyan Senki untuk memeriksanya kembali," kata Qin-chen. Berani, anak ini sangat berani, bahkan mengatakan identifikasi Tuan Ouyan Senki salah. Apakah anak ini tidak menerima kenyataan? Ucap orang-orang di sana. Bagaimanapun Tuan Ouyan Senki adalah orang terhormat di Wuyu. Dia juga merupakan master alkemis kelas 8. Tidak mungkin baginya untuk salah mengidentifikasi. Wajah Ouyan Senki sangat dingin dan sedikit marah. Namun akhirnya dia memeriksa ulang pil obat Qin-chen. Kemudian Ouyan Senki langsung mengambil semua pil obat Qin-chen dan meremasnya. Seketika pil obat itu hancur. Namun ada pil obat di tangan Ouyan Senki yang tidak hancur. Sebuah celah retak dari permukaan pil obat itu. Dan tiba-tiba setelah celah itu retak, sebuah pil obat muncul. Dan fenomena alam langit dan bumi tiba-tiba juga muncul. Ini fenomena langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Fenomena langit dan bumi hanya muncul di saat pil obat kelas 8 lahir. Mungkinkah pil obat di tangan Ouyan Senki adalah pil obat kelas 8? Ucap semua orang di sana. Mereka terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.